Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, warhamna bi rahmatikal wasi'ah, wa afina wa anfa'na wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di pagi yang mulia ini, Jumat kedua bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menjaga kita, memelihara kita. Sebenarnya kita 24 jam dalam penjagaan Allah. Yang ke masjid itu dijaga Allah dan diserahkannya kepada malaikat. Orang yang mau ke masjid, malaikat kawannya. Orang yang tak ke masjid, diserahkan Allah kepada yang bukan malaikat. Na'udzubillah. Nah, Allah ini pasukannya ada yang positif, yang baik, menolong orang beriman, malaikat namanya. Beriman kepada malaikat wajib. Antumina billahi wa malaikatihi, rukun iman yang kedua. Pertama Allah, yang kedua malaikat. Kita mesti merasakan, menikmati, menghayati kewujudan, kebersamaan malaikat bersama kita. Kalau tidak, iman kita kurang sempurna, Pak. Mau berbuat taat, mau ke masjid, mau duduk di masjid, mau mendengar ilmu, itu tandanya Allah menolong dia. Kita wajib bersyukur. Bukan karena syukur karena sehat saja ya. Selalu orang bilang, oh syukur sehat, ada kesempatan, ada lain-lain lagi. Ada malaikat bersama. Bulan Ramadan, ketua-ketua, pembesar-pembesar iblis, setan iblis, dilumpuhkan. Supaya orang beriman itu kuat. Musuhnya dilumpuhkan Allah. Dibelenggu. Seharusnya kita kuat 10 kali ganda. Karena musuh sudah dilumpuhkan. Ini kesempatan baik. Tapi kalau waktu musuh dilumpuhkan, dibelenggu, tapi tak kuat juga. Nah, belajarlah. Di mana silapnya. Kenapa tidak mau duduk di masjid? Kenapa tidak mau duduk bersama Al-Quran? Sebetulnya bulan Ramadan bulan Al-Quran. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Mau menggarisbawahi, meng-highlight tazkirah tadi malam, tazkirah sebelum tarawih tentang tadabbur. Tadabbur ini mungkin belum meluas, belum semua orang tahu lagi. Patutnya tahu, wajib tahu, karena bertadabbur itu wajib. Apa itu tadabbur? Memikirkan Al-Quran, membaca wajib. Mengimani wajib. Ini kalamullah. Membacanya wajib. Kalau tak baca, berdosa. Kalau tak merasa berdosa, dosanya bertambah. Tak baca Quran satu hari, berdosa. Karena Quran wajib dibaca hari-hari. Tak baca Quran, apa dibacanya? Apa kerjanya? Orang yang jauh dari Quran, waktunya banyak sia-sia. Banyak sia-sia waktunya. Kenapa dengan musuh Al-Quran bisa berinteraksi, dengan Quran tidak bisa? Berarti kasusnya berat, Pak ya. Maka bertadabbur itu memikirkan apa yang dibaca, apa yang didengar. Berarti mesti dibaca. Macam mana kita bertadabbur kalau Quran tak baca? Tadi malam Ustaz mengangkat ayat dalam surah Muhammad. Nanti pulang ke rumah tengok Pak ya. Surah Muhammad. Dalam Quran ada surah Muhammad namanya. Di sana ada peringatan Allah. Ayat 24 halaman 509. Ayat 24 surah Muhammad halaman 509 dikemukakan penceramah tadi malam. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Bertanya itu artinya menyuruh. Macam kita dengan anak contohnya. Anak itu berlambat-lambat sholat. Kenapa tak sholat lagi nak? Artinya sholatlah. Kenapa tak ke masjid lagi pak? Artinya ke masjidlah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa lah mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Artinya tadabbur Al-Quran itu pikirlah. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hatinya terkunci? Kalau bahasa sekarang terblokir. Terblokir orang cepat paham. Kenapalah mereka tidak bertadabbur Al-Quran? Adakah hatinya terblokir? Orang yang tidak bertadabbur Al-Quran, yang tidak bertadabbur, hatinya terblokir, terblok, terdinding, terhijab, tersekat kata orang Semenanjung Malaysia, terhalang, banyak kendala, banyak penghambat. Nauzubillah. Kita kena cari di mana silapnya, di mana blokirnya, macam mana menghilangkannya. Yang jelasnya judul Tazkirah ringkas tadi malam dalam 16 menit ya, bagus isinya semuanya Pak ya. Tentang tadabbur, demikian diuruskan oleh BKM kita, judulnya tentang tadabbur, karena tadabbur ini wajib. Apa maksudnya? Kita ambillah satu ayat, satu surah pendek, ataupun potongan ayat, kita baca artinya yang tersurat, kita baca maknanya yang tersurat, kita selami makna yang tersirat. Bertadabbur ini menyelami makna yang tersirat, bukan yang tersurat saja. Membaca teks Arab, melihat terjemahannya, betul bisa ada terjemahan. Kalau tak mampu menerjemah, berarti disebut guru Pak. Mana bisa sendiri saja. Hatinya terblokir, macam mana ingin bertadabbur? Mesti berguru. Subhanallah. Orang-orang saleh dulu Pak ya. Orang-orang saleh dulu ada amalan mereka, sunnah mereka, kebiasaan mereka. Sesudah Isya mereka berkumpul di satu rumah. Mungkin 5 orang, 6 orang, 10 orang. Ada seorang membaca Quran. Ada seorang menerjemahkannya. Dan ada orang menghuraikannya. Tujuannya apa? Bertadabbur beramai-ramai. Tujuannya apa? Nanti tadabbur itu tujuannya menangis Pak. Tadabbur itu tujuannya menangis. Nabi Muhammad pernah sholat di malam hari. Sholat malam, sholat tahajud. Dibacanya satu ayat saja Pak, semalam suntuk sambil menangis. Kita belajar Pak ya. Yang dibacanya surah Al-Ma'idah. Ayat 118. In tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Muhammad pernah bertadabbur waktu salat, dibacanya ayat 118 surah Al-Maidah halaman 127, 127, satu ayat diulang-ulangnya berjam-jam. Mendoakan umat. Bukan mendoakan dirinya. Mendoakan umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nangis dia. Hatinya meminta supaya Allah mengampuni dosa umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau azab umatku itu ya Allah nanti, karena banyak yang terkasus. Umat Islam ramai, tapi ramai yang terkasus, ramai yang bermasalah. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah, mereka kan hambamu, bukan orang lain lagi.
Wa in taghfir lahum, kalau engkau memberi keampunan, engkau maafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Artinya ampunilah. Jangan ditindak, jangan diazab semua. Nah, begitu cara. Bertadabbur kita pilih ayat, kita baca. Subhanallah. Nah, coba kita tadabbur satu ayat Pak ya. Ayat halaman 555, cantik nomornya. 555. Ayat untuk bapak, untuk ibu, untuk anak, untuk ahli keluarga. Surahnya surah Al-Munafiqun. Halaman 555. Tidak akan lupa nomornya. Nomor halamannya. Ayatnya ayat 9. Surahnya surah Munafiqun. Surah orang munafik. Dalam Quran ada surah orang munafik. Menerangkan sifat-sifat orang munafik. Supaya kita terhindar. Ada surah Al-Mu'minun. Ada surah Al-Kafirun. Nah, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah memperingatkan yang disuruh di sini orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dua baris saja Pak. Dua baris saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Oh, akulah itu, istriku lah itu, anakku itu, kami suruh marah itu ya Allah. Engkau panggil kami. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Oh, akulah itu ya Allah. Istriku lah ya Allah. Anakku lah, menantuku lah, cucuku lah, kami serumpun lah itu ya Allah. Apa rupanya ya Allah? La tulhikum, kamu jangan lalai. Disebabkan amwalukum, disebabkan mengurus harta. Wala auladukum, disebabkan mengurus anak cucu, ahli keluarga. Jangan lalai dari zikrillah, dari zikrillah. Jangan tak baca Quran di rumah itu bulan Ramadan. Kalau tak baca Quran berarti lalai hatinya. Ke sawah pergi, ke ladang pergi, ke kantor pergi, Quran tak pegang. Subhanallah. La tulhikum, kamu jangan lalai. Disebabkan amwal, harta benda, wala auladukum, disebabkan anak. Kebanyakan orang itu lalai, capek, sibuk, gara-gara mengurus harta, gara-gara mengurus keluarga, tidak sempat memegang Quran. Suami tak pegang Quran, istri pegang yang lain, anak-anaknya hanyut. Karena ayahnya hanyut dan ibunya hanyut, anaknya hanyut. Kata orang Minangkabau, orang Sumber, kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari katanya. Orang Minang ini banyak kata-katanya hebat. Kalau hanyut bisa dipintas, kalau tidak hanyut nanti hanyut terus. Kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Kalau hilang, tidak ada Quran di rumahnya, hilang Quran di rumahnya. Bisa dicari tuh. Tidak ada dia di masjid. Waktu sholat. Pulang dulu memang gitu Pak ya. Kalau ada yang tak datang sholat berjemaah. Jemaah yang pergi sholat nanti mencari jemaah yang tak datang. Karena yang tak datang itu 2-3 orang saja. Dapat dihitung dengan jari sebelah tangan. Sekarang mau ditanya yang datang ke masjid. Yang datang ke masjid dapat dikira dengan tangan. Subhanallah. Subhanallah. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan dirintangi, dilalaikan oleh harta benda dan keluarga dan anak cucu. Zikrillah, dari berzikirlah. Agenda nomor 1 selain ke sawah, ke ladang, ke kantor, berzikir. Orang beriman agenda zikirnya mulai dari jam berapa? Sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, dah buka Quran di rumah, dah beristighfar di rumah, dah tahajud di rumah, kemudian baru ke masjid. Itu agenda orang beriman, itu dalam Quran disebut dalam surah Sajadah yang dibaca tadi, disebut dalam surah Al-Insan yang dibaca. Dalam surah Sajadah tentang tahajud, ayatnya ayat 15. Dalam surah Al-Insan yang dibaca rakaat kedua, ayat tahajud,
Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Insan ya. Ayatnya ayat 26. Dua surah menerangkan sifat beriman sebelum ke masjid mesti tahajud. Kalau dia tak tahajud, belajarlah. Kenapa aku tak tahajud? Belajarlah. Kalau tak ke masjid, begitu juga ya. Jadi ayat surah apa tadi? Surah Munafikun tadi. Kamu jangan lengah dan lalai daripada zikrullah. Wa may yaf'al zalik, siapa demikian sifatnya rugi. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang tidak berzikir dirintangi oleh harta benda, dirintangi oleh keluarga, tidak berzikir ya. Suami tak pegang Quran, istri tak pegang anak, apalagi faulaika humul khasirun. Itulah keluarga yang rugi, istri yang rugi, suami yang rugi, anak yang rugi. Subhanallah. Ada cerita di Malaysia ya, seorang sahabat meninggal istrinya. Orangnya masih hidup sekarang, sahabat baik saya. Meninggal istrinya. Datanglah teman-teman bertakziah ke rumahnya. Ditengoknya suami ini, orang yang kematian istri ini macam tidak terlalu sedih. Ya sedih lah, tapi tidak kelihatannya kesedihannya. Dia tak menangis. Lalu ada jemaah yang berani menanya. Ada yang berani menanya. Orang sana begitu Pak ya. Encik, saya lihat encik itu tak sedih sangat. Istri encik meninggal. Kenapa ya? Iyalah katanya. Istri saya itu ahlul jannah. Di mana encik tahu istri encik ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Saya sedihlah dia meninggal. Dari satu sisi. Dari sisi lain, saya tidak sedih sangat. Karena dia itu ahlul jannah. Sejak kami kawin, dalam 40 tahun yang lalu katanya, hitungnya kami tidak pernah tinggal puasa sunat Senin Kemis kecuali sekali dua saja. Subhanallah. Dan dia tidak pernah melukai hatiku. Sifat-sifat ahlul jannah ada sama dia. Itu maka saya tidak terlalu sedih. Pagi Quran, sore Quran, siang Quran. Istrinya istri Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada cerita seorang jemaah meninggal. Ini ada bukunya sini Pak ya. Ada bukunya di sini. Dalam buku ada cerita seorang jemaah meninggal. Dia doanya sedikit saja. Ya Allah, cabutlah ruhku bila ajal tiba, cabutlah ruhku waktu aku puasa. Itu doanya. Ya Allah, saya ingin meninggal sewaktu saya berpuasa. Sama ada puasa wajib atau puasa sunat. Dia rajin puasa. Di hari dia meninggal, subhanallah. Di hari dia meninggal, dia puasa, dia sehat, subhanallah. Dan dia baca Quran, ayat yang dibacanya ayat surah Al-An'am. Subhanallah. Surah Al-An'am, lahum darus salam inda rabbihim wa waliyum bima kanu ya'malun. Tersedia untuknya jannah darussalam. Ayat yang dibacanya tentang surga. Ayat 127. Lahum darussalam inda rabbihim. Tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah. Wa waliyuhum, Allah itu yang mengatur kehidupannya, yang memanage. Kita ini hidup dalam manajemen Allah Pak ya. Kita hidup dalam manajemen Allah. Mau ke masjid, berarti manajemen Allah dengan dia baik. Mau pegang Quran,
Berarti dia dimanage dengan baik. Allah itulah yang memanagenya, yang mengaturnya. Dimakan yang malun dengan berkat usahanya. Kata orang kita, tangan menyincang, bahu memikul. Usahanya akan diterimanya sendiri. Tapi usaha baik ya. Usaha baik. Hasil usahanya akan diterimanya sendiri. Bahkan ibu ini meninggal, sebelum meninggal dia menggali kubur di dekat rumahnya. Dia masuk ke dalam kubur, membaca Quran dalam kubur 190 kali khatam Quran dalam kubur. Berarti kuburnya besar, bisa sholat di dalam. Zaman dulu ya. Zaman Islam maju, subhanallah. Orang bisa membuat kubur awal-awal, dia mengaji, dia sholat di dalam sebanyak 190 kali khatam. Subhanallah. Cerita ini yang perlu berarti dalam puasa ini Pak ya. Cerita-cerita yang dekat dengan Quran, cerita-cerita orang yang dekat dengan Allah, cerita-cerita orang yang husnul khatimah. Nanti boleh dilihat surah Al-An'am ayat 127, lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah darussalam. Darussalam itu nama surga Pak. Inda rabbihim, pada sisi Allah, wa waliyuhum. Allah itu yang mengatur, mengurusnya. Wali menjadi bahasa Indonesia wali. Tapi penggunanya untuk wali ini kan siapa walinya? Ayahnya, abangnya, adiknya. Kalau di Sumatera Barat, wali itu termasuk wali negari yang harus mengurus negeri di bawah camat. Di bawah kecamatan ada kenegarian. Ketua di negara itu wali negari namanya. Wali yang mengurus. Allah itu wali. Allah itu mengurus kita. Dimakan ya'malun, berkat kerja kerasnya. Dia minta kepada Allah supaya meninggal sewaktu berpuasa. Dia berpuasa, dia baca Quran. Sampai di surah Al-An'am, dia sudah dia tutup usia. Tapi sebelum dia meninggal, sudah digalinya kuburnya. Sudah baca Quran sampai 190 kali khatam dibaca dalam kubur. Subhanallah. Kuburnya sudah menjadi taman jannah, taman surga sebelum dia meninggal. Jadi itulah tadi ayat surah apa Pak ya? Surah Al-Munafikun yang patut kita perhatikan. Wahai orang beriman, katanya, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda dan anak istri dari mengingat Allah. Kalau kamu lalai, kamu rugi. Ayah tak baca Quran, ibu tak baca Quran, ditinggalkannya anak yang jauh dari Al-Quran. Nanti ayah meninggal, ibu meninggal, generasinya hanyut. Berarti apa? Ayah yang terbaring dalam liang lahat, ibu yang terbaring dalam kubur, menerima dosanya secara mengalir karena anak tidak dididik. Hidupnya rugi, matinya rugi. Mudah-mudahan jangan gitu ya. Tengok sehalaman sebelum 554 ada di sini alternatif ayat 10 surah Jumat. Surah Jumat ayat 10. Tidak jauh ya. Tadi 555 ayat 9. Ini ayat 10 surah Jumat. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya agar kamu sukses. Ini bulan Ramadan, bulan yang keinginan berbuat taat meningkat. Setan iblis dibelenggu, malaikat sibuk membantu orang beriman, maka banyaklah zikir. Kalau bisa bacalah Quran, tapi kalau tak bisa bacalah apa yang dapat, bacalah suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nggak bisa baca Qul huwallahu ahad. Innalillahi lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini, apalah aku ini? Apalah lidahku ini? Innalillahi lah diri sendiri. Ada seorang sahabat zaman Nabi.
rajin baca surat Ikhlas. Bibirnya bergerak, baca qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Wajabat. Kata Nabi wajabat. Nabi kasih jempol dia, kasih like. Wajabat. Wajib apa ini? Sahabat tidak paham. Wajib apa ya Rasulullah? Wajib jannah untuknya. Wajib jannah jadi miliknya. Dalam hadis, kalau dibaca surat Ikhlas 3 kali, nilainya sama dengan satu khatam Quran 30 juz. Kalau dibaca 10 kali, nilainya ada ekstra lagi. Satu istana menunggu di surga Pak. 10 kali surat Ikhlas, satu istana. 100 kali 10 istana. 300 kali 30. Kemudian 100 khatam Quran. Karena 3 kali surat Ikhlas nilainya satu khatam Quran. Begitulah seharusnya Pak ya. Subhanallah. Penutup dibacakan satu kisah waktu di Malaysia. Masa tinggal di Selangor, Malaysia. Ada seorang tetangga, kakak iparnya sakit. Dia suruh saya merawatnya. Padahal perawat sana ramai. Yang merawat secara pengobatan Islam, Syifa ramai. Datang dijumpa, Ustaz, kakak saya sakit, sudah banyak berobat, tidak pernah sembuh. Sembuh sakit lagi, kambuh lagi, bangkit lagi. Tolonglah, saya usahakan dulu. Saya pun pergi ke rumahnya, tengok makcik itu. Makcik, ya, coba baca Fatihah makcik. Dia baca Fatihah, mantap bacaannya. Coba baca surat Ikhlas, bagus bacaannya. Belajar dia waktu dia muda dulu. Coba baca surat Ikhlas, baca. Fatihah mantap. Surat Ikhlas, ayat kursi lagi suruh baca dia. Begini makcik, kalau makcik ingin sembuh, begini caranya makcik. Makcik duduk 10 menit sebelum sholat, di atas tikar sembahyang, di atas jadah, 10 menit saya sudah sholat, baca surat Ikhlas, niatkan Allah memberi kesembuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah tempat mengadu, Allah tempat meminta. Kenapa tak minta sama dia makcik? Jangan minta sama saya, minta sama Allah. Allahus samad. 3-4 hari diamalkannya sembuh dia. 10 menit sebelum sholat, 10 menit saya sudah sholat. Berarti 20 menit kali 5, 100 menit. Berapa Quran dia dapat? Berapa khatam Quran dia dapat? Kemudian kalau baca Quran ini, kalau surat Ikhlas diisi, dikira per 3 kali, dikira per 10 kali, dikira per huruf. Hurufnya 47. Surat Ikhlas hurufnya 47. Kalau Bapak baca 100 kali, 4.700. Satu huruf 10. Jangan lupa. Bapak baca 100 kali, 47, 4.700. Tambah 01, 47.000. Aset Bapak. Dosa Bapak hanyut sebanyak itu, Bapak pahala sebanyak itu. Begitu caranya Pak ya. Berpikir secara komersil. Mesti pikiran kita mesti pikiran sejarah. Berniaga. Agama ini perniagaan. Di awal Baqarah dibilang, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Ayat 16. "Fama rabihat tijaratuhum." Bisnisnya tidak pernah untung. 8 Ramadan pun rugi. Tidak untung dia. Wa ma kanu muhtadin. Hidupnya terombang-ambing. Untung tidak, malah hidupnya terombang-ambing. Mudah-mudahan kita dapat menarik manfaat dari apa yang disampaikan tadi. Yang jelasnya perlu tadabbur. Kita ambil tadi ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 dan potongan ayat dalam surah Jumat ayat 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.